sibuk sekali jadi tidak bisa hadir. Dan nanti kami lakukan. Doh yang aku sinambah umat Jadi kita tuh mewujudkan doa melalui perwujudan atau sarana. Misalkan umat Hindu itu memahami konsep yang namanya Trihita atau 3 jalan untuk mencapai kebahagiaan. Jadi hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan sesama manusia, dan hubungan baik dengan seluruh alam semesta. Nah, kemudian untuk lambang tumpeng ini sendiri, umat Hindu itu adalah mengutamakan pemujaan terhadap leluhur. Jadi kenapa kami sembahyang kemudian menggunakan pakaian adat seperti ini? Karena kami agar selalu ingat akan leluhur kita, agar kita ingat bahwa leluhur kita mewariskan kepada kita darah dan daging kepada kita, jadi kita tidak pernah melupakan akan keberadaan leluhur. Jadi itu juga penghormatan kepada leluhur. Kemudian kenapa dibuat gunung yang berbentuk kerucut seperti gunung ini? Karena umat Hindu percaya bahwa roh-roh leluhur itu tinggal dan bersemayam di gunung, di puncak gunung. Jadi selain itu, ini juga tentang bentuk penghormatan kepada leluhur. Terus kemudian kenapa kok warnanya kuning? Nah, ini adalah harapan kami supaya kami itu dianugerahi kesejahteraan. Nah, kuning itu seolah-olah warna emas ya, agar kami dianugerahi kesejahteraan. Kemudian kuning itu juga bisa diartikan sebagai uning atau keheningan pikiran saat kita menyembah kepada Tuhan. Kemudian kok kenapa ada telur? Sebenarnya ada ingkung nih, karena itu kita nggak bagian semut. Ya. Jadi ada ingkung. Ingkung itu adalah simbol dari sikap manekung atau manembahing Gusti.
jadi fokus kita pikiran kepada Tuhan. Kemudian ada telur. Kenapa telur? Karena telur kok nggak dikupas sih? Repot amat kita makannya. Jadi telur itu harus kita kupas dengan tuntas. Ini sebenarnya sebagai simbol bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita itu dalam melakukan semua kegiatan itu harus tata, titis dan tatas. Jadi teratur, teliti, tujuannya pasti dan bertanggung jawab sampai selesai. Jadi ibaratnya kita kalau masih ada separuh yang belum dikupas terus kita telan kan pasti kolong. Jadi itu sebagai simbol. Ya, perlahan saja. Jadi harus melakukan apapun harus tuntas, tuntas dan sampai selesai. Visi ya, titis itu berarti tujuannya jelas. Saya naksir si A, jadi saya harus pasang harus tuntas. Kemudian ada urap. Urap loh, kok urap sih? Kenapa enggak dendeng? Ya enggak apa-apa, karena ini juga mengandung makna tersendiri. Kenapa kok sayurnya kangkung? Karena harapan kita dengan kangkung itu adalah asal lain kata lain dari jinakung, atau kita diliputi oleh kasih sayang Tuhan. Nah, itu doa yang diwujudkan. Kemudian kenapa ada toge atau bayam? Pertama bayam dengan harapan setelah kita dalam lindungan Tuhan pasti perasaan kita akan menjadi ayem, tentrem. Orang jawab gitu. Kemudian toge, tokol. Kalau orang Linggo bilang tokol. Jangan searching ya. Itu lambang berarti sesuatu kebaikan yang tumbuh di dalam diri kita. Kemudian ada kacang panjang. Wah, biar kita berumur panjang. Kemudian visi dan pandangan kita. Ya, pokoknya biar panjang gitu kata saya. Biar panjang. Oh ya, panjang umur ya gitu. Kemudian ada ikan teri. Ikan teri itu kalau di lautan tuh bergerombol sana kemari bareng-bareng. Jadi itu adalah melambangkan kerukunan. Kita tuh nggak bakalan bisa ngapa-ngapain kalau nggak rukun, ya nggak? Jadi itu adalah harapan. Jadi meskipun kita nggak bilang tapi ini sudah terkoneksi otomatis dengan energi semesta. Jadi itu adalah doa yang kita wujudkan. Jadi itu sebagai simbol. Nah, setelah upacara biasanya kita makan bareng-bareng nih. Alhamdulillah. Asik. Itu aja saya nggak bawa kertas nasi ya. Saya kan saya bilang di depan. Kemudian ini namanya untuk di Jawa ini namanya Banten pisang ayu. Pisang ayu ini kuali tanah liat ini atau paso ini melambangkan simbol dari bumi tempat kita tinggal. Nah, jadi kemudian ada daun jati. Nah, setelah kita tinggal di bumi, kemudian kita akan harus mengetahui siapa sih kita ini? Siapa sih sejati inyong? Inyong bisa. Inyong bisa apa sih? Setelah ada daun jati, terus kita nanti ada beras. Nah, beras ini melambangkan sumber kehidupan. Wong jauhin orang masuk gak biarpun melontong. Jadi ini adalah sumber kehidupan kita. Beras. Pada baik kan? Nah, kemudian ditutup lagi dengan daun jati. Setelah itu, atau setelah sumber kehidupan itu, kemudian ada daun tueh. Daun tueh ini, jarene wong Lingga, bahasa Lingga asli berarti linueh atau berkelebihan. Dengan harapan di hidup kita di bumi ini, selain kita mendapatkan sumber penghidupan, kita juga mempunyai kelebihan, baik itu kelebihan secara finansial atau kelebihan secara intelektual. Itu kelebihan berat badan Sofia. Kalau kelebihan berat badan Sofia, itu nasib. Setelah keluih itu, kemudian ada daun sukun yang seperti teri tadi. Itu juga agar harapan kita tuh selalu rukun. Setelah kita bersyukur dan kemudian rukun, lagian kita kaya juga kalau nggak rukun sama tetangga, tapi kita mati jalan sendiri ke kuburan, kan mungkin kan gitu. Terus kemudian setelah dari sukun itu, kemudian kita ada pisang raja. Harapan kita selalu rukun, kita mempunyai kelebihan, kita itu mendapatkan kemuliaan seperti halnya kehidupan seorang raja. Kan keren tuh. Kemudian ini simbol, jadi kita ini doa yang kita biar kita tidak banyak kata sebenarnya semesta itu biar segera menangkap sinyal-sinyal yang kita kirimkan. Jadilah kayak Saya susah.
Ada ini sinyal tapi nggak ada pulsa. ada sesaji yang namanya cok bakal. Cok bakal ini. Bukan cok. Cok. Jadi di sini ada sesaji cok bakal yang berisi di sum. Di sini di tengah ada tumpeng berwarna putih, ini namanya tumpeng siwa. Kenapa putih? Wah, ini melambangkan kesucian hati kita setiap memuja Tuhan. Kemudian ada telur. Telur ini melambangkan cikal bakal kehidupan. Kita semua berawal dari sumber yang sama. Terus ngapain kita pakai tawuran? Kan gitu. Kemudian itu pakarnya. Kemudian ada rokok. Saya buat Samsung. Ada rokok, ada tikar, kemudian ada uang kepeng yang berupa 1.100 atau 11. Ini 11 itu artinya 11. Nyuwun kawelasan Gusti. Cocok. Nyuwun kawelasan Gusti. Ini adalah penghormatan kepada leluhur zaman biyen, zaman kemien, zaman belum ada anggur. Rokoknya itu hanya rokok layar, Pak. Jadi ini sebuah penghormatan kepada leluhur. Mengadaptasi bahasa kene lah, aja bahasa kono. Oh ya bahasanya oli enggak ya. Leluhur nyong. Balik maning. Leluhur nyong zaman kemien niku inang anggaran tentamu niku inang kemien. Nah, ini berarti itu kan soal penghormatan kepada leluhur. Kita ini ada kaki damyang, kaki resol. So kata mama mangku itu selalu berdoa begitu. Biar menerima persembahan kita. Berarti kita itu diberkahi. Dengan harapan kita selalu dijaga oleh para leluhur. Kemudian ada bubur merah putih, ini juga untuk leluhur. Bubur 17-an. Kemudian ada kembang telon. Kembang telon bukan untuk memelet atau apapun sama sekali tidak. Jadi ini juga ada filosofinya. Ada kembang mawar, ada kembang kenanga, juga ada kembang kandil. Nah, mawar itu kependekan dari mawar-mawarno. Jadi mawar-mawarno kehidupan kita di dunia. Kenanga, kenangetan, kenang mulut. Tapi hati kita harus tampil ini kan memantel marikus. Jangan pernah melupakan keberadaan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian ada biji-bijian hasil bumi. Jadi di dunia ini tuh kita tuh hidup dari berbagai macam unsur-unsur yang mendukung kita untuk hidup, ya enggak? Ya, yang kita ini akan seperti itu. Jadi ini disimbolkan seperti itu biar kita selalu bersyukur. Kemudian ada terasi loh. Ada terasi, bawang, jahe dan sebagainya. Ini menyimbolkan dari kehidupan itu penuh dengan rasa. Asam lah, kecut lah, pahit lah, asin lah. Jadi kita tuh harus berani menghadapi kata sohoki. Itu adalah beranian menghadapi tanda-tanda. Terusnya nanti Romo Radino yang tahu. Nah, kemudian ini ada di sini. Allahu Akbar. Jadi ini namanya bija. Bija itu adalah nama lain dari biji. Kenapa diberi untuk bija? Bija itu ada biji. Ini ada warnanya di ibaratnya saya pemangku ya. Om Tum Kumara Wijaya Nama Swaha. Nah, Kumara itu adalah putra dari Dewa Siwa. Putra dari Dewa Siwa dengan harapan dengan memasang bija ini di cakra ajna kita di apa namanya, kalau orang bahasa yoga ngerti, saya nggak paham. Jadi untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan, benih-benih kebaikan di dalam diri kita, dengan harapan kan kita kalau setiap sembahyang kan nggak hanya cuma minta ya Tuhan kasih uang dong, ada.
kebaikan di dalam diri kita. Gitu. Kemudian Tirta juga kita air suci ya yang sebenarnya tadi kenapa? Karena kita memang tidak ada wewenang untuk membuat air suci. Jadi tadi karena ini cuma sekedar sembahyang biasa, tapi kan ini cuma peragaan. Jadi Tirta ini dengan harapan kalau kita badan kita kan bisa dicuci dengan sabun, detol dan sebagainya. Sabun ke? Tetapi kan kalau kesucian jiwa kita harapkan dengan telah mencecap Tirta suci itu, kita harapkan dari perilaku kita, kata-kata kita, dan pikiran kita akan menjadi terbersihkan seperti itu. Kemudian kenapa ukur itu buah apa segala? Kenapa? Karena kita tuh ingin meniru semesta. Semesta itu maha pemurah. Ya Tuhan, kita kasih segala-gala, cuman bawa buah aja ibaratnya kok sayang. Kan kayak nggak bersyukur begitu. Jadi kalau ini udah habis sembahyang kita makan sendiri. Jadi bukan dari kemudian kalau untuk wedang telon dan sebagainya, ini seperti tadi untuk penghormatan dan suguhan kepada para leluhur. Kemudian di sini ada segahan kuning putih ini adalah nanti kalau di pura itu biasanya kita pasang di bentuk pura atau di apa, kita kasih dupa, itu adalah sebagai lambang bahwa hubungan kita itu harmonis dengan makhluk-makhluk lain, entitas-entitas lain selain manusia. Jadi kita itu gak ada istilah mengusir roh jahat atau apa, tapi kita selalu bersahabat dengan mereka, dengan harapan mereka juga bersahabat dengan kita. Jadi kita hidup berdampingan meskipun beda dimensi, tapi tidak saling mengganggu. Seperti itu. Jadi bukan menyembah, tetapi lebih ke menghormati. Kelapa. Oke. Kelapa itu adalah melambangkan dari pasangan ganda ini. Gandengan. Kelapa ya. Itu melambangkan bahwa kemuliaan kita, apa yang tadi kita harapkan itu setelah kita berumah tangga menjadi suami istri atau menjadi pasangan, kita akan menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek tak terpisahkan. Jadi selalu ada koneksi ikatan batin antara laki-laki dan perempuan membina hubungan rumah tangga. Kenapa kok kelapa? Kelapa itu berasal dari kata kalapa. Jadi wongnya saya kalap, wong orang kalap. Jadi orang itu haruslah seperti kelapa, filosofi kelapa itu oyo, dewi, te, bodong, sadane, sekat, pancung. Nah, itu berguna. Jadi jadilah orang yang berguna. Dari setiap tindakan kita lakukanlah hal-hal yang maaf ini karena juga waktu ya. Kita batasi mungkin 3 pertanyaan. Untuk Bapak 1. ada susah-susah ya. Pertanyaan nomor Pak. Kebetulan dulu saya pernah kuliah tentang arsitektur Bali. Di pura-pura di Bali itu arahnya ke Gunung Agung. Dan kalau nggak salah pura yang di Bromo itu arahnya ke Mahameru. Kalau pura yang di Pekalongan ini, di Linggo ini ada arahnya enggak? Terus kalau yang doa ini itu di dalam pura itu kan ada pembagiannya ya? Itu yang paling dalam atau yang di tengah atau yang bagian luar? Masih. Oke. Langsung dijawab atau langsung jawab aja ya? Kalau di Bali, pura-pura itu kenapa menghadap ke gunung? Ya seperti yang tadi saya katakan, karena gunung itu adalah tempat bersemayamnya para leluhur. Kalau kita percaya umat Hindu bahwa roh-roh suci para leluhur itu berada di gunung, makanya kebanyakan pura itu menghadap ke gunung. Kalau tidak, itu pasti menghadap ke timur, arah matahari terbit. Wetan, kawitan, sumber dari awal kehidupan. Apa sih kita kalau nggak ada matahari? Kemudian untuk ini di
yang khusus untuk kayak kita kumpul-kumpul, ada balik gong menari atau gitar atau dan sebagainya itu paling luar. Kemudian tengah itu ada dapur juga. Kalau tengah ini untuk kayak dapur suci, apa tempat menyiapkan sesaji seperti itu. Kalau ini ditaruh di depan tempat mangku ini ngadep berdoa, memohon. Jadi karena ini kan doa Pak, doa, jadi harus ditaruh di mandala utama seperti itu. Oke, yang lain? Ya, terima kasih. Saya pikir Konghucu itu sudah ribet, ternyata Hindu lebih ribet. Saya cuma mau tanya satu, apakah ada lagu khusus sebelum melakukan persembahyangan? Oh, lagu khusus. Iya, terima kasih. Kita agak berbeda dengan teman-teman musuh yang dulu sebelum yang kita biasanya make up dulu sebelum. Jadi kita sebelum sembahyang kita pakai baju yang bagus karena kita pun Tuhan paling besar di dunia kayak gitu. Jadi kita pakai baju yang terbaik yang kita punya yang bagus, kemudian bersih, yang nggak baru ya, tapi yang penting bersih, jangan habis dipakai dari sawah. Kemudian jadi ritualnya hanya membersihkan diri, kemudian kita menyiapkan hati kita. Makanya ini kita kasih ini nih apa yang senteng. Ini sebenarnya adalah simbol mengikat hawa nafsu. Jadi kalau kita mengukur ya fokus menyembah Tuhan, jadi tidak ada pikiran-pikiran lain selain itu. Jadi ritualnya itu saja kok. Berarti nggak ada puasa kayak gitu? Puasa ada tersendiri kayak menyepi gitu kan. Nah, pasti kita puasa satu hari. Besok saya pinjam sentengnya biar cepat diet. Satu poin tuh kok. Ayo. Terima kasih. Saya mau tanya, mungkin kan kalau di agama Kristen dan Katolik itu kalau misalkan kita masuk ke agama itu kita harus mungkin dengan baptis, mungkin kalau Muslim syahadat gitu. Kalau Hindu itu harus melakukan apa? Pengen masuk kok? Iya, kalau di Katolik Kristen ada dibaptis, kemudian di Muslim ada kalimat syahadat. Kami punya ada sumpah janji, sumpah suci Hindu. Dan itu otomatis mengikat kayak apa ya? Kita kan ada percaya sama skala kelihatan dan nggak kelihatan. Kalau kita diikat sama ini kan yang kelihatan ibaratnya. Tapi kalau kayak suami istri doakan keluar rumahku dinikahkan itu kita punya ikatan yang tidak terlihat, ikatan batin seperti itu. Kalau kita mau masuk ke agama Hindu atau mungkin menikah dengan orang Hindu, kita terlebih dahulu ada upacara yang namanya Sudiwadani. Sudiwadani itu adalah upacara untuk selain secara administrasi kita tercatat di PHDI setempat bahwa kita sudah memeluk Hindu dan bagi persyaratan perbuatan akad nikah, KTP dan sebagainya, itu juga sebagai ikatan batin kita kepada agama Hindu yang akan dipeluk kemudian. Satu lagi. Masih ada waktu. Satu lagi. Mungkin tadi belum dijelaskan masalah konsep keturunan. Ya, dewa-dewa itu gimana? Oh ya, kami memiliki konsep ketuhanan. Sebenarnya Tuhan kami itu dengan sebutan Tuhan yang seperti yang tadi Romo cerita dari Ustadz Aman itu tentang ketuhanan yang universal atau tak terbayangkan. Kami menyebutnya sebagai Sang Hyang Acintya. Karena otak manusia itu tidak bisa membayangkan dan mendefinisikan seperti apa Tuhan, seperti itu. Jadi ibarat kalau otak manusia itu ember, maka Tuhan itu adalah lautan. Jadi nggak bisa muat Pak. Jadi bleber-bleber gitu Pak. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tak terbayangkan. Tetapi ada sebuah seloka yang mengatakan bahwa ikan sapiprah bau dawa dan Tuhan hanya satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Orang Katolik pasti menyebut dengan sebutan tertentu, Kristen, Islam dan sebagainya. Tetapi kalau kami orang Hindu, kami mempercaya bahwa Tuhan itu satu, tetapi perannya berbeda-beda. Pada saat mencipta, Tuhan itu mendapat julukan sebagai Dewa Brahma. Nah, kemudian pada saat memelihara, seperti Pak Jokowi gitulah, nggak bisa kerja sendiri, pasti ada Pak Menteri BUMN, Menteri kayak gitu-gitu. Jadi
pada saat memelihara, Tuhan mendapat sebutan sebagai Dewa Wisnu. Kemudian pada saat mengembalikan semua kepada asalnya, pada Tuhan mendapat sebutan sebagai Dewa Siwa. Seperti itu. Pelebur. Karena kenapa kok harus ada Dewa Pelebur? Mengembalikan semua ke asalnya. Kita ini manusia tercipta dari 5 unsur alam, Pak. Panca Mahakota, api, air, tanah, akasa, dan angin. Jadi kita tetap mengapa kemudian itu karena supaya kita bisa dilebur, kenapa bisa cepat kembali ke unsur Panca Mahakota, 5 unsur alam itu. Gitu, Pak. Kira-kira. Oke, terima kasih. Istilah-istilah itu Sanskerta atau? Ya betul, bahasa Sanskerta. Karena kebetulan kan Hindu turun pertama kali itu kan di India ya Pak ya. Cuma meskipun menyebar di seluruh dunia kemudian disesuaikan dengan adat setempat. Kami masih menggunakan bahasa Sanskerta dan kitab-kitab Weda masih tetap menggunakan bahasa Sanskerta. Terima kasih. Yang lain mungkin karena waktunya sudah yang lain ada yang menambahkan? Nggak ada. Kalau tidak ada Pak Pradina silakan mengulas, tapi nggak lama-lama ya Pak? Iya. Ya, saya hanya menambahkan betapa ada keterkaitan apapun, apakah agama samawi maupun agama bumi gitu ya. Satu, ada istilah ada trinitas, ada ini banyak menggunakan simbol 3. Misalnya ada telur kelihatannya bulat tapi orang Jawa bilang tiga. Islam itu menggunakan istilah dalam sense yang berbeda, yaitu ada syariat, tarekat, hakikat. Ini yang saya amati seperti itu. Itu satu. Jadi ini juga menunjukkan tumpeng itu kalau versi saya kejawen itu metune mempeng. Nah itu gitu. Maka disebut dengan tumpeng. Itu begitu ya. Kalau dalam tinjauan akademis Hindu ini termasuk dalam satu sisi itu monisme. Jadi Tuhan itu bisa imanen, ya bisa imanen. Bukan hanya transenden tapi bisa imanen. Dalam diri kita juga ada unsur Tuhan yang disebut dengan jagat alit atau mikrokosmos. Jagat besarnya adalah makrokosmos yang menjadi alat masak itu loh ya. Oh enggak. Makrokosmos artinya alam semesta. Karena mereka ingin membangun hubungan, makanya doanya itu buah suah. Itu bur itu alam bawah, suah itu alam tengah, dan swaha itu ya, itu alam tinggi. Itu begitu. Jadi mengapa salamnya kayak gini, penghormatannya? Karena dalam Hindu di dalam dirimu juga ada unsur Tuhan. Itu begitu. Jadi Tuhan itu tidak jauh, tapi Tuhan menyatu dengan kita. Itu begitu. Nah puasanya ya pada hari raya itu ada hari raya Nyepi. Dari hari raya Nyepi itu ada 4 laku yang dipantang, ada amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelangungan. Jadi amati artinya kamu mematikan. Mematikan apa? Ada sifat-sifat api yang ada dalam dirimu. Itu. Jadi itu namanya amati geni. Jadi kalau dalam bahasa Sufi Jawa itu disebut dengan nafsul amarah. Itu begitu. Kemudian ada amati lelungan. Jadi tidak boleh terperian. Makanya biasanya amati geni itu tidak boleh menyalakan lampu. Itu simbol aja. Sebetulnya pesan terdalamnya adalah api yang ada dalam dirimu itu ya jangan terlampau kamu. Kita aslinya. Terus amati lelungan. Jadi tidak boleh bepergian. Yang di pesan terdalamnya adalah pikiranmu jangan melayang kemana-mana. Ya sudah,
kamu itu selalu berada dalam kedisinian dan kekinian kamu. Amati lelamuan, itu artinya tidak boleh mendengarkan lagu-lagu yang mengundang nafsu, ya, nafsu. Kemudian amati karir, itu tidak boleh ya bekerja, ya. Kalau Islam ya puasa Ramadan gitu, ya. Itu begitu. Itu hari raya mereka. Meskipun ini ciri khas Hindu Indonesia, Hindu Nusantara, itu hari raya Nyepi. Sebab kalau di Hindu India kayaknya tidak ada, ya. Itu karena itu tadi desa kala patra. Jadi dia sangat melentur ke dalam budaya lokal. Makanya ini berbeda dengan Hindu Bali. Meskipun ada banyak titik temunya. Misalnya mengapa ini, ya? Karena ini masyarakat agraris. Sehingga yang menjadi simbol itu adalah beras. Itu makanan utama. Itu mungkin kalau Eropa ya iya, kalau Eropa roti. Jadi tadi yang itu adalah hostinya orang Hindu gitu, ya. Itu hostinya orang Hindu. Mengapa di sini? Di sini itu ada capa ajna. Kalau dalam bahasa tasawuf ini disebut apa namanya, latifah, ya. Latifah itu juga ada di sini. Itu secara garis besar itu seperti itu untuk teman-teman Hindu. Jadi ada 3 sifat. Sifat kita sebetulnya sama dengan sifat Tuhan. Ketika teman-teman arsitek itu ketempelan sifat Brahma, dia mencipta. 1 menit Pak Radit. Merubah kayu jadi pintu, jadi